Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azza-Allahu iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu karakteristik surga atau sifat-sifat surga, di mana secara umum Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam sebuah hadis qudsi tentang surga, tentang sifat-sifat surga ini. Allah mengatakan a'dadtu li'ibadiyas shalihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik dalam benak seorang manusia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang buah-buahan surga, tentang para bidadari surga, tentang penghuni surga, tentang istana-istana surga, tentang kebun-kebun surga, maka apa yang terbayang di benak kita sesuatu yang terbaik dari apa yang disebutkan tadi itu, maka tidak seperti itu surga. Surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Jauh dari sini bukan jauh ke bawah, tapi jauh ke atas. Ya, jauh lebih baik, lebih afdol, lebih berharga, dan lebih segalanya dari apa yang sedang kita bayangkan. Contoh misalnya Allah menyebutkan tentang istana ataupun tentang rumah orang-orang surga. Kita mungkin membayangkan satu rumah gedung yang luas, yang megah, yang mewah, dengan fasilitas yang mencengangkan. Maka ikhwah, apa yang terbayang oleh kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan surga. Itu ikhwah. Kalau dia masih bisa terbetik dalam hati kita, dalam benak kita, masih bisa terlintas dalam benak kita, berarti itu belum surga. Surga jauh di atas itu. Taib ikhwah. Kemudian kita akan bahas mengenai pintu-pintu surga. Abwabun jannah. Abwabul jannah. Pintu-pintu surga. Lil jannati abwabun yadkhulu minha al-mu'minun. Sesungguhnya surga itu memiliki pintu-pintu. Jadi bukan hanya satu pintu. Surga punya beberapa pintu, punya pintu-pintu. Yadkhulu minhal mu'minun, di mana orang-orang mukmin masuk dari pintu-pintu ini. Karena ikhwah, karena pintu surga itu sebuah lingkungan, dan masuk ke situ dia melalui pintu. Demikian ikhwah. Apakah dia berpagar? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang mukmin, oleh para calon penghuni surga, kecuali melalui pintu yang tersedia. Kecuali
melalui pintu yang tersedia. Ikhwah, jadi bukan sekedar datang kemudian masuk ke surga. Ibarat begini ikhwah, kalau kita bayangkan begini. Kita ada lapangan nih, lapangan luas. Lapangan luas ini di mana dia punya pintu. Jadi dia tidak bisa masuk dari arah mana-mana saja, tidak seperti itu. Kalau mau masuk lapangan itu maka dari pintunya. Nggak bisa masuk dari selain pintunya. Demikian ikhwah. Itulah dia lebih kurang tentang surga ini. Terus mengapa tidak bisa masuk dari selain pintu? Allahu a'lam bishawab. Apakah dikarenakan ada pagarnya atau dikarenakan apa? Allahu a'lam. Intinya adalah tidak masuk surga kecuali melalui pintu. Ya. Lil jannati abwabun yadkhulu minhal mu'minun kama yadkhulu minhal malaikah. Sesungguhnya surga itu memiliki pintu-pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin, sebagaimana para malaikat juga masuk surga melalui pintu-pintu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Shad ayat 50, "Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab." Yaitu surga Aden. Mufattahatan, dia mufattahatan lahumul abwab. Di mana surga Aden ini pintunya terbuka untuk mereka. Pintu-pintunya terbuka, abwabun. Pintu-pintu mereka terbuka. Pintu-pintu surga ini terbuka untuk mereka. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Dan malaikat akan masuk melalui pintu-pintu mereka yang menuju ke tempat mereka. Jadi malaikat itu akan masuk melalui pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka min kulli bab, dari semua pintu. Ya, dari semua pintu. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera, selamat atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Fa ni'ma aqbad dar. Sungguh ini merupakan tempat kesudahan yang terbaik. Artinya tempat lokasi kita tinggal yang terbaik, yang terakhir. Tidak akan ada lagi pindah dari tempat tersebut. Tidak akan ada perpindahan. Ketika kita berada di rahim ibu, kita akhirnya pindah ke alam dunia. Ketika kita berada di alam dunia, kita punya tempat yang stay, yang sudah domisili, yang sudah permanen, tidak kemana-mana. Itu pun kadang-kadang masih dipindahkan lagi bagi orang yang bekerja misalnya. Walaupun dia di sana sudah nyaman, dipindahkan lagi ke tempat lain. Intinya tempatnya pindah-pindah. Demikian ikhwah, masuk ke alam barzakh, pindah lagi, pindah ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar, dari padang mahsyar dipindahkan lagi. Imma dia ke surga atau imma dia ke neraka. Tapi ketika dia sudah masuk surga, maka tidak akan ada lagi pindahnya. Itu merupakan tempat terakhir, ya, tempat terakhir, dan itulah tempat yang terbaik. Yaitu surga Jannat Naim. Ni'ma uqbad dar. Wa akhbarana al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan juga kepada kita, anna hadhil abwaba tuftahu indama yasilul mu'minuna ilaiha. Sesungguhnya di saat orang-orang mukmin sampai depan pintu, langsung pintu pun terbuka. Di saat orang-orang mukmin sampai di depan pintu, maka pintu surga pun terbuka. Dengan artian berarti selama mereka belum sampai ke pintu, belum sampai depan pintu, pintu tetap tertutup. Itu ikhwah. Wa tastaqbiluhumul malaikatu muhayyiyatun bisalamatil wusul. Dan mereka pun akan disambut oleh para malaikat-malaikat. Disambut oleh para malaikat dan mengucapkan selamat, sejahtera, selamat, memberikan selamat atas kedatangan mereka ke surga. Karena ikhwah, surga ini kan merupakan tempat yang terakhir. Tidak ada tempat lain setelah surga. Demikian ikhwah. Untuk menuju ke sana itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangan sangat luar biasa. Mulai dari di dunia sampai padang mahsyar terus. Ada yang sempat masuk neraka, kemudian keluar. Setelah selesai masuk neraka, dia keluar, masuk ke surga. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, surga itu merupakan tempat terakhir bagi orang-orang yang beriman. Ya, tempat yang terakhir.
muhayyatan bisalamatil usul. Mereka mengucapkan selamat atas kedatangan mereka di surga. Setelah itu tidak akan ada lagi yang namanya kesedihan, tidak akan ada lagi namanya penderitaan, tidak akan ada lagi kegundah gulanaan. Yang ada adalah bahagia, ceria, gembira, bahagia, ceria, gembira, seterusnya seperti itu. Demikian ikhwah. Itulah surga, ya. Makanya fa ni'ma uqbad dar. Dan ingat di sini malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian dikarenakan kalian sudah sabar menghadapi cobaan-cobaan hidup. Itu ikhwah. Jadi mereka-mereka yang berjuang inilah mulai dari dunia sampai di depan pintu surga. Dan mereka pun akhirnya masuk pintu surga. Itu semua perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Namun kondisi mereka, kondisi manusia di akhirat itu mulai sesaat sebelum dia meninggal dunia, sudah mulailah akhiratnya, ya. Faman mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati meninggal maka sudah terjadilah hari kiamatnya. Ya. Itu semua ditentukan oleh kehidupan dunia yang fana ini. Kehidupan dunia yang hanya beberapa jam saja, beberapa menit saja jika dibandingkan masa yang ada di akhirat kelak. Demikian ikhwah. Bagus dia di masa yang sedikit ini, maka baguslah masa akhiratnya nanti. Sampai dia nanti di akhirat, di surga. Jadi di sini orang-orang mukmin begitu sampai di pintu surga dan akhirnya dibukakanlah pintu surga dan mereka pun disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian dikarenakan kalian sudah cukup sabar menghadapi cobaan. Kemudian ikhwah, dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah Subhanahu wa taala firman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah datang ke depan pintu, futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, lantas penjaganya mengatakan salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, tibtum, dan berbahagialah kalian di surga. Fadkhuluha khalidin, silahkan kamu masuk ke dalamnya, khalidun, ya, khalidin, yang itu mereka kekal dalamnya. Silahkan kalian masuk ke surga, maka kalian pun akan kekal di dalamnya. Nas'alullah al-jannah. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di saat itulah perjuangan seorang mukmin itu berakhir. Dia sudah mulai mendapatkan pahala yang hasil perjuangannya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, kapan kita bisa istirahat ya Imam? Imam Ahmad mengatakan, di saat pertama kita menginjakkan kaki kita di dalam surga, disitulah mulai istirahat. Sebelumnya itu perjuangan yang membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Demikian ikhwah, ya. Dan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memang sabar. Surga itu merupakan milik Allah yang mahal, ya. Dan untuk mendapatkannya perlu sabar. Makanya Allah sering mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa hisab. Ya, dengan tanpa hisab. Dikarenakan apa ikhwah? Kesabaran, modal yang sangat besar untuk bisa kita sampai ke surga, yaitu kesabaran. Kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir baik, ya, takdir yang menyakitkan. Itu 3 hal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, anna abwabal jannati tuftahu fi kulli amin fi Ramadan, bahwasanya pintu surga itu akan dibuka di setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, maka dibukakanlah pintu surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qad ja'akum syahrul Ramadan kana Rasulullah yubashshiru ashabahu bi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya tentang Ramadan, dengan datangnya Ramadan. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian puasanya. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya syaitan. Fihi lailah khairun min alfi syahr, di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman haruma khairuha faqad haram, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan berarti dia telah terhalang mendapatkan banyak kebaikan. Yaitu di setiap Ramadan pintu surga dibuka lapang, ya. Pintu surga dibuka lapang. Ikhwa azallahu wa iyyakum, mungkin ada sebagian kita tertanya-tanya, emang apa pengaruhnya kita di dunia dengan terbukanya pintu surga? Kan di sana futihat fihi abwabul jinan, abwabul jannah, wa ghulliqat fihi abwabun nar, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lantas dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, itu fungsinya ke kita tuh apa? Demikian. Apa fungsinya? Apakah sekedar berita tanpa ada fungsi ke kita, tanpa ada keuntungan untuk kita? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebagian ulama menyebutkan ketika dikatakan di Ramadan itu pintu surga dibuka, berarti kesempatan seorang mukmin untuk masuk surga itu sangat besar, peluangnya sangat luas untuk masuk ke surga. Makanya kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan itu orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu semangat, antusias dalam melakukan amalan soleh yang tidak dia dapati di bulan-bulan yang lain. Ya. Tidak dia dapati di bulan-bulan yang lain. Sehingga amalan solehnya luar biasa, dan yang seperti ini yang memudahkan orang untuk masuk ke surga. Itu ikhwah. Jadi dia di bulan Ramadan itu memang luar biasa kaum muslimin, semangat, ya. Semangat. Itu merupakan salah satu keberkahan bulan Ramadan. Demikian ikhwah. Jadi itulah makna daripada pintu surga pintu surga terbuka. Sehingga amalan-amalan soleh itu peluang-peluang besar pahala itu banyak di pada bulan Ramadan dan mudah dilakukan. Ya, mudah dilakukan. Kalau kita perhatikan, kita banding-bandingkan puasa ataupun siam yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita bandingkan dengan di saat kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Kita bisa rasakan mana yang lebih mudah. Ya. Saya tanyakan ini pada beberapa jamaah, semua mereka mengatakan lebih mudah di bulan Ramadan berpuasa Ustaz ketimbang di bulan selain Ramadan. Itu ikhwah. Mereka merasakan. Apalagi misalnya salat tarawih, apalagi misalnya berinfak, semua kebaikan lebih mudah kita lakukan di bulan Ramadan ketimbang luar Ramadan. Itulah makna daripada secara implisit, makna daripada futihat abwabul jannah. Demikian juga kebalikannya, wa ghulliqat abwabun nar. Artinya orang secara kuantitas kemaksiatan itu turun di bulan Ramadan. Ya. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya pintu surga itu pernah dibuka Allah di bulan Ramadan setiap tahun. Setiap tahun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa adadu abwabil jannati tsamaniyah. Adapun jumlah pintu surga itu ada 8. Wa ahadu hadhil abwab yusamma rayyan. Salah satu dari pintu yang 8 ini ada yang disebut dengan pintu rayyan. Wa huwa khasun lis-shaimin. Ini khusus untuk orang-orang yang istimewa dalam melaksanakan puasa. Artinya mereka yang rajin melaksanakan puasa.
maka orang-orang ini akan memasuki dari pintu yang disebut dengan yang dinamai dengan pintu Ar-Rayyan. Wa fi sahihaini an Sahal bin Sa'ad, dalam kitab sahih Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu. Babun min hayusamma Rayyan, satu pintu di antaranya ada yang disebut dengan pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan ada yang masuk dari pintu ini kecuali hanya orang-orang yang rajin berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, kalau mereka sudah masuk maka pintu ini pun akhirnya ditutup. Falam yadkhul ghairuhum, dan tidak akan ada seorang pun yang masuk dari selain mereka. Dan maksudnya dari selain orang-orang yang rajin dalam berpuasa. Wa hunaka babun lil mukatsirina minas salat, juga di sana, maksudnya di surga ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang rajin melaksanakan salat. Wa babun lil mutasaddiqin, orang-orang yang dermawan. Wa babun lil mujahidin, pintu yang dimasuki hanya untuk orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Bil idhafati ila babis shaimin sama Rayyan, ditambah lagi dengan pintu orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan Rayyan. Wa fil hadithi, dalam hadis al muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi min malih du'iya min abwabil jannah, barang siapa yang menginfakkan hartanya yang 2 jenis ini, maksudnya 2 jenis ini hartanya terdiri dari harta yang dia miliki emas ataupun perak. Barang siapa yang menginfakkan emas dan peraknya fi sabilillah, maka dia akan dipanggil dari setiap pintu. Pintunya ada 8, pintu surga. Semua pintu memanggil dia. Ya, semua pintu memanggil dia. Kemudian ya, semua pintu memanggil dia. Jadi di sini yang tadi sebentar saya berhenti, yaitu dipanggil, ikhwah. Dipanggil. Du'iya min abwabil jannah, dipanggil. Orang yang berinfak, menginfakkan hartanya, yaitu berupa emas dan perak, dipanggil dari semua pintu. Tadi saya sempat terpikir, apa tadi di pintu puasa itu juga ada kalimat panggil ya gitu. Tadi mikirnya begitu. Tapi nggak ada disebutkan dipanggil. Untuk yang menginfakkan hartanya dipanggil. Tapi ini nggak bisa juga kita katakan, oh ini nggak dipanggil karena nggak ada beritanya, atau dipanggil juga nggak ada beritanya. Demikian ikhwah, ya. Karena di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum dikatakan masuk ke dalam surga, pintu surga yang disebut dengan Rayyan. Dan tidak ada disebut dipanggil. Allahu a'lam bishawab, kita hanya bisa menetapkan yang ada dalam yang disebutkan dalam hadis. Untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam fi sabilillah, orang ini jelas dipanggil, ya, dipanggil min kulli abwabil jannah, dari semua pintu surga. Jadi ada yang 8, semua manggil, fulan masuk dari sini. Pintu yang 2 juga fulan. Pintu 3 fulan, pintu 4 sampai pintu 8, semua memanggil orang itu supaya orang itu masuk dari pintu mereka. Demikian ikhwah, dipanggil khusus, masya Allah, keistimewaan, ya. Keistimewaan, dipanggil untuk mendapatkan surga itu. Allahu Akbar, itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa. Wa dzalika fauzun azim, ini merupakan kesuksesan yang jelas sangat agung. Dia dipanggil, semua pintu memanggil dia, fulan, demikian, fulan silakan masuk dari pintu ini. Ternyata semua pintu memanggil dia. Walil jannati samaniyatu abwabin, surga itu memiliki 8 pintu. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat, barang siapa yang rajin salat maka dia akan dipanggil. Ini dipanggil ikhwah, ada kalimat panggilnya. Dipanggil dia dari pintu salat.
Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Barang siapa yang orang yang rajin bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk orang yang berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil siyam. Dan barang siapa yang melakukan rajin puasa, maka dia dipanggil dari pintu puasa. Berarti ikhwah, memasuki pintu surga itu orangnya dipanggil. Ya, dipanggil. Jadi bukan rombongan masuk begitu, enggak, dipanggil satu-satu. Karena masing-masing pintu ini punya kekhususan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Nah, orang yang menginfakkan hartanya dalam jihad fisabilillah, maka semua pintu akan memanggil. Ya tentunya penjaganya akan memanggil. Si fulan, Masya Allah, serentak. Semua pintu. Pintu 1 manggil, pintu 2 manggil, sampai pintu ke-8 manggil, ikhwah. Nah, demikian. Ya. Tinggal dia mau masuk pintu mana, terserah, nggak ada masalah. Mau dia masuk pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu royan, terserah. Demikian ikhwah. Nah, adapun yang mereka punya spesialisasi seperti rajin sholat, Masya Allah, maka dia dipanggil di pintu sholat. Sebelum dipanggil, dia nggak masuk. Dipanggillah dia. Misalnya kita katakan, Ahmad. Nah, Ahmad pun melihat itu. Ini yang mana di pintu yang manggil dia. Demikian ikhwah. Dan dia tahu dari mana arah suara tersebut, dari pintu mana yang memanggil dia. Maka dia akan menuju pintu tempat dia dipanggil. Itu ikhwah. Jadi sekali lagi, Allahu a'lam bissawab, calon-calon penduduk surga ini tidak masuk begitu saja. Ya, tidak masuk begitu saja, tapi dia dipanggil. Itu yang pertama. Allahu a'lam. Yang kedua, bisa saja ini dipanggil, ya dipanggil dulu dia, tapi nanti masuknya bareng-bareng. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya penduduk surga itu masuk ke dalam surga itu bareng-bareng. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi kalau misalnya 1000 orang, ya 1000-1000-nya masuk serentak. Ada yang begitu ikhwah. Ya. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis tersebut, ya kita katakan dia dipanggil. Jadi siap-siap dia nanti masuk dari pintu tersebut. Nah, nanti ketika sudah diperkenankan masuk, maka bareng-bareng masuk ke dalam pintu surga, ke surga tersebut. Allahu a'lam bissawab. Intinya ikhwah, apakah masuknya bareng atau gimana? Intinya adalah bagaimana caranya agar kita masuk surga, itu terpenting. Ya, bagaimana caranya agar kita masuk ke surga, Jannatun Na'im. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya surga itu ada 8 pintu. Orang yang mensedekahkan hartanya dalam jihad fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari semua pintu. Adapun mereka yang terkhusus seperti rajin sholat, rajin sedekah, rajin jihad, dan juga berpuasa, maka mereka akan dipanggil dari pintu mereka masing-masing. Faqala Abu Bakar, lantas Abu Bakar bertanya, wallahi ma ala ahadin min dararin min ma du'iya min ayyiha ad-da'i du'iya min ayyiha du'iya. Demi Allah, tidak ada masalah seorang itu dipanggil dari pintu mana saja, yang penting kan masuk surga. Ya, kata Abu Bakar, tidak ada masalah seseorang itu dipanggil dari pintu mana saja, yang penting masuk surga. Fahal yud'a minha kulluha ahadun? Fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah? Pertanyaan beliau, ada enggak satu orang yang dipanggil dari semua pintu? Qala na'am, Rasulullah, ada. Ya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk orang-orang yang dipanggil dari semua pintu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa su'alu Abi Bakr yuridu bihi shakhsan ijtama'at fihi khisal khair. Yang dimaksud pertanyaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini yaitu beliau menginginkan bagaimana kalau seorang itu memang melakukan itu semua, rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin infaknya, Masya Allah, dermawan orangnya, suka membantu orang-orang fakir yang ketiadaan, kemudian jihad juga dia ikut. Jadi semua bidang, semua ibadah yang ada dalam syariat Islam
dia ikut melakukannya. Tak ada yang ketinggalan. Jihadnya oke, sedekahnya oke, puasanya Masya Allah, sholatnya apalagi, birrul walidainnya juga, dan seterusnya. Ya, jadi maksud Abu Bakar ini, kan ada orang-orang yang memang semuanya dia punya. Ya, dia melakukan semuanya dengan bagus, bahkan terkadang melebihi orang-orang lain. Kemudian min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa jihad, seperti salatnya, puasanya, sedekah dan jihad. Wa nadzalik. Bihaitsu yud'a min jami' tilkal abwab, di mana orang tersebut yang nanti akan dipanggil dari semua pintu. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Abu Bakar bertanya seperti itu, ya. Dan Rasulullah katakan, kamu termasuk. Aku berharap engkau termasuk salah seorang yang dipanggil dari semua pintu. Kenapa demikian ikhwah? Karena Abu Bakar, kan Rasulullah tahu tentang Abu Bakar, tahu persis tentang Abu Bakar. Dia orang rajin sholat, bahkan menangis, ya, bahkan menangis. Ketika Rasulullah SAW sakit parah yang menyebabkan beliau wafat, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar dia mengimami orang-orang selama aku sakit. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan ayahku, karena dia itu kalau baca Quran nangis sampai nggak tahu apa yang dibacanya. Karena nangis terseduh-seduh. Itu dia, ikhwah. Itu kualitas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Dari mana lagi? Sedekah, jangan tanya. Dari sudut manapun Abu Bakar, dia piawai dalam masalah itu. Makanya Rasulullah tahu bahwasanya kualitas Abu Bakar seperti itu. Beliau katakan, ya aku berharap engkau termasuk dari orang yang dipanggil dari semua pintu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Waqad akhbara Rasulullah SAW anna alladhi yunfiqu zawjaini fi sabilillah yud'a min abwabil jannati tsamaniyah. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka yang menginfakkan hartanya berupa emas dan perak ini dalam jihad fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari semua pintu. Dia akan dipanggil dari semua pintu. Kemudian, wa akhbara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengabarkan, annalladzi yatawadda'u fayuhsinu wudu', bahwasanya mereka yang bagus wudunya, barang siapa yang berwudu dan bagus wudunya, summa yarfa'u basarahu ila sama, lantas dia angkat pandangannya ke langit, fayaqul, dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Itu ikhwah. Mereka yang berwudu dan sempurna wudunya, gak akan mungkin seorang muslim itu mendapatkan nilai kesempurnaan wudu kalau dia tidak belajar wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita jangan anggap sepele belajar wudu. Mungkin kita menganggap, oh, udah saya belajar waktu TK saya sudah belajar, SD juga sudah belajar, masa sampai tua kita belajar? Ikhwah, tetap direvisi. Kita nggak tahu, jangan-jangan yang dulu pernah kita ketahui itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, sehingga kita memperbaiki kesalahan-kesalahan puasa kita, misalnya, ya, memperbaiki sehingga ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan wudu yang pernah kita lakukan, sehingga dia menjadi sempurna persis sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Sempurna. Kalau sudah sempurna seperti ini ikhwah, ya, dan dia pun mengangkat pandangannya ke langit dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi yasha. Maka akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8 dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah. Jadi untuk mendapatkan ini berarti harus belajar wudu, ya. Setiap gerakan wudu, mulai dari niatnya, dari membasuh telapak tangannya, itu bagaimana caranya, apakah ada kiri kanannya sebagaimana yang lain-lain. Ketika membasuh wajah itu dari mana batasannya,
Demikian ikhwah. Ya, apa yang harus dilakukan dengan wajah, apakah sekedar dibasah-basah saja atau ada yang perlu yang lebih penting? Misalnya, kemudian tangan yang dikatakan membasuh lengan itu sampai mana? Demikian ikhwah, dipelajari semuanya, ya. Harus dipelajari semuanya sehingga wudhu kita itu wudhu yang sempurna. Ketika wudhu sempurna, kemudian mengucapkan doa ini, maka dia akan dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wa qad rawa Muslim fi sahihih. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Amiri al-Mu'minin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayabulughu fayasbighu wudu'ah, tiadalah di antara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu', lantas dia sempurnakan wudunya, summa yaqul, lantas dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyi sya'at, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8 dan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau dalam riwayat Muslim ini, kalau dalam riwayat Imam Muslim ini hanya menyebutkan menyempurnakan wudu, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh, ya, tanpa menengadahkan matanya ke langit. Kalau yang hadis pertama kan summa yarfa'u basara ila sama, lantas dia angkat pandangannya ke langit. Nah, di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tidak ada. Langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sya', dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita ya. Nanti kita sambung lagi terkait dengan masalah pintu surga. Masih ada beberapa hadis. Insyaallah kalau Allah kehendaki kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Fadhal. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin pencerahan dari Ustadz tentang kehidupan di surga. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa di surga manusia diberikan pasangan bidadari. Bagaimana kalau pasangan di dunia sama-sama berada di surga? Apakah pasangan lelaki akan bertambah dengan bidadari selain istrinya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Nah, Allahu a'lam bishawab, mengenai seorang laki-laki yang punya keluarga. Seorang laki-laki yang punya keluarga dan dia orang yang beriman dan masuk surga. Kemudian keluarganya beriman dan juga masuk surga. Maka walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga-keluarganya yang beriman, ya alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami gabungkan dia bersama si kepala rumah tangga ini pada ayahnya, termasuk juga istrinya. Hanya memang ikhwah azallahu wa iyyakum, seperti yang pernah kita bahas, seorang istri apabila terpisah dengan suaminya, misalnya suaminya meninggal dunia, maka kalau si istri ikut suaminya, ikut beriman dan masuk penghuni surga, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya. Tapi kalau seandainya suaminya meninggal dunia,
beberapa bulan kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka yang lalu telah kita bahas ada 3 pendapat. Yang satu mengatakan bahwasanya yang paling soleh, yang kedua yang terakhir, yang ketiga silakan dia pilih. Demikian ikhwah. Tapi yang pendapat yang paling banyak itu yaitu yang paling akhir, suami yang terakhir. Kalau suami yang terakhir itu masuk surga. Ya, kalau suami terakhir itu masuk surga. Jadi si istri ini akan masuk surga bersama suaminya. Ya, kalau suaminya ada lebih daripada satu, maka suaminya yang terakhir. Lantas apakah seorang laki-laki punya istri selain istri dia di dunia kalau istrinya ini masuk surga? Ya, punya istri minimal 2. Ya, minimal 2. Dari istri yang mana ini, ikhwah? Wanita di surga itu ada 2. Wanita yang memang dulu pernah di dunia, dan wanita yang Allah ciptakan sebagai penduduk surga. Dia adalah para bidadari yang memang Allah siapkan untuk para laki-laki penghuni surga. Beda halnya dengan yang wanita satu lagi. Yang satu lagi itu berasal dari dunia. Demikian ikhwah. Ya, dari dunia yang akhirnya dia menjadi penghuni surga dan akan menjadi pasangan suaminya sewaktu di dunia. Ingat, kalau seandainya suaminya lebih daripada satu, maka si wanita ini akan, dan suami pertamanya masuk surga, suami keduanya masuk surga, suami ketiga masuk surga, dan dia juga masuk surga, maka dia menjadi pasangan suaminya yang ketiga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyyakum. Apabila seorang laki-laki punya istri, meninggal istrinya, istri hanya satu, tapi meninggal, nikah lagi, meninggal lagi istrinya, menikah lagi, meninggal lagi istrinya, nikah lagi, meninggal istrinya, dan semua istri yang meninggal itu masuk surga misalnya, maka mereka kumpul. Ya, kumpul ke dalam surga. Kalau seperti ini kan tidak harus 4. Bisa 10, bisa 20. Ya, yang enggak boleh itu apabila sekali pasang 4. Lebih daripada 4 dia enggak boleh. Tapi kalau yang itu meninggal, kemudian menikah lagi dia, meninggal lagi, menikah lagi, itu enggak ada masalah. Nah, kalau mereka ini orang-orang wanita-wanita yang soleh solehah, berarti dia akan dikumpulkan dengan suaminya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana proses seseorang memasuki pintu surga setelah hisab? Dan apakah semua orang yang mengucapkan syahadat bisa memasuki pintu surga tersebut? Dan bagaimana juga dengan anak usia 4 bulan yang masih dalam kandungan sudah meninggal dunia, apakah nanti bisa masuk surga juga Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukran. Baik, ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ikhwah, pembahasan kita pintu surga. Ya, pintu surga. Mengenai masuk surga, ya, setiap orang yang masuk surga pasti melalui pintu surga. Nggak ada melalui jendela surga, karena memang nggak ada. Tidak ada dasarnya mengenai jendela surga. Atau lompat tembok surga. Atau tak ada juga ceritanya begitu ikhwah. Tapi kalau masuk melalui pintu surga, ya itu memang harus seperti itu. Setiap orang yang masuk surga, itu akan melalui pintu-pintu surga. Taib. Kemudian bagaimana dengan misalnya orang-orang yang anak kecil misalnya, anak kecil, apakah mereka masuk surga? Ya, anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin yang meninggal belum baligh, maka mereka akan masuk surga. Ya, bahkan mereka akan masuk surga. Hanya saja yang jadi khilafiyah, apakah orang-orang anak-anak orang kafir yang meninggal belum baligh mereka masuk surga atau tidak? Sebagian menyebutkan mereka tetap sama seperti yang lain, seperti orang anak-anak muslim, karena mereka masih fitrah, masih suci, kenapa harus dihukum? Jadi mereka masuk surga. Yang kedua mengatakan enggak, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhasil melewati ujian tersebut, maka mereka masuk surga. Yang tidak berhasil berarti mereka harus ditemkan dulu ataupun dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwan azallahu wa iyyakum, setiap orang yang masuk surga itu pasti melalui pintu surga. Adapun anak-anak misalnya,
anak-anak muslim yang meninggal sebelum baligh, maka ketika itu mereka tidak mau masuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah suruh kalian masuk ke surga. Mereka katakan enggak. Kami mau menjemput ayah dan ibu kami. Kami mau menjemput ayah dan ibu kami. Akhirnya Allah pun mengizinkan mereka menjemput ayah dan ibunya, dan setelah ketemu ayah dan ibunya, apa kata Allah? Udahlah, kamu dan kedua ayah ibu bapamu masuklah semua ke surga. Nah, itu ikhwah. Ya, masuk ke surga. Makanya dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki 3 orang anak meninggal dunia belum baligh, maka akan menjadi hijab antara dia dan neraka. Lantas seorang sahabat bertanya, gimana kalau 2 ya Rasulullah? 2 juga. Demikian ikhwah. Ada salah seorang sahabat yang ingin bertanya, 1 bagaimana ya? Tapi dia nggak berani lagi bertanya. Jadi minimal itu 2. Demikian ikhwah. Yang meninggal anaknya yang belum baligh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Syaimah yang berada di Bogor. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah Tangerang Selatan. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz mau tanya nih tentang bedanya surga Aden dengan surga Firdaus, Pak Ustadz. Baik. Nah, terus neraka Sakor dengan neraka Jahanam. Nah, itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Ikhwa azallahu wa iyyakum, terkait dengan surga dan neraka itu ada nama-namanya. Ya. Surga dan neraka ada nama-namanya. Jahannam, ada neraka Sakor, ya, ada neraka Jahannam, ada neraka Sakor, ada neraka Sa'ir dan seterusnya. Ya, sampai ketika Allah mengatakan masalakakum fi Sakor, kenapa sampai ke neraka Sakor dan seterusnya. Itu merupakan nama. Apa bedanya? Bedanya nanti terkait dengan azab yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk penghuninya. Ya, untuk penghuninya. Ketika Allah mengatakan, ketika para malaikat penghuni neraka mengatakan, masalakakum fi Sakor, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami enggak peduli dengan orang miskin, enggak pernah memberi makan miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami itu mengolok-olok agama Allah bersama orang yang mengolok. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu dusta terhadap hari kiamat. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami keyakinan, artinya kematian. Demikian juga terkait dengan surga, ya nanti akan kita bahas surga-surga ini, nama-namanya. Surga Firdaus, surga Aden. Kalau surga Firdaus, ikhwah azallahu yakum, itu surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Apabila kalian meminta surga, mintalah Firdaus, surga Firdaus. Kenapa demikian? Fa innaha a'laha wa awsatuha. Sesungguhnya surga Firdaus itu yang tempatnya yang paling tinggi dan yang di tengah. Sudah yang tinggi dan yang paling tengah. Artinya fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada penduduk penghuni surga Firdaus ini, fasilitas yang nikmat yang lebih dibandingkan surga-surga yang lain. Demikian ikhwah. Jadi itu ada nama-nama, masing-masing memiliki masing-masing akan dimasuki oleh amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah keimanan kita, dan tentunya untuk mempersiapkan diri kita. Untuk mempersiapkan diri kita yang semoga kita bisa masuk dari salah satu pintu surga, dipanggil dari salah satu pintu surga. Dan kalaupun bisa, dipanggil dari semua pintu. 8 pintu surga memanggil kita. Kalau bisa seperti itu. Demikian. Tapi tentunya
untuk hasil seperti itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa ketika kita hidup di dunia. Ingat, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu perlu sabar dalam melaksanakannya. Terkadang kita melakukan perintah Allah itu dicaci maki oleh orang, diboikot oleh orang, apalah namanya, ya. Terkadang kita sholat, ternyata imamnya kelamaan membacanya, akhirnya kita nggak sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Karena setan tidak akan membiarkan kita untuk melakukan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi dosa. Setan selalu menggoda kita agar kita masuk terjerumus pada dosa. Dan terakhir, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Demikian ikhwah, ya, perlu kesabaran untuk mendapatkan surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Ikhwah azallahu ikum, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.